Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat yang kedua ya. Ayat pertama sudah kita bahas pada pertemuan lalu, Alif Lam Mim ya. Ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup dan Maha mengurusi ya. Allah maknanya dari kata ilah, yaitu dari al-ma'luh ya, al-ilah, kemudian jadi Allah. Al-ilah maknanya adalah al-ma'luh, seperti kitab maknanya adalah maktub. Jadi Allah itu asalnya alif lam tambah ilah, jadi al-ilahu jadi Allahu, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa. Sementara al-ilah sendiri artinya dari wazan fi'al, maknanya adalah maf'ul, seperti kitab maknanya adalah maktub, yang ditulis. Sehingga al-ilah maknanya adalah al-ma'luh, yaitu yang diibadahi. Jadi Allah secara bahasa maknanya adalah dialah yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'luh, jadi Allah la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Al-Hayyu Al-Qayyum. Setelah itu Allah berdalil kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Allah sebutkan karena Allah adalah Al-Hayyu dan adalah Al-Qayyum. Al-Hayyu adalah yang maha hidup, Al-Qayyum adalah yang maha tegak dengan sendirinya dan juga menegakkan yang lainnya. Sebagaimana kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, surat Al-Imran turun karena datang wafdu Najran, orang Nasara dari negeri Najran, yang kemudian mereka berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dibantah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil yang logis sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya bahwasanya kalau anak harusnya mirip dengan bapaknya, kalau anak harus mirip dengan bapaknya. Kalau seandainya Nabi Isa adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia memiliki sifat-sifat seperti bapaknya. Ternyata Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur alaihissalam, ya, Nabi Isa sakit dan seterusnya. Maka Nabi Isa meninggal menurut keyakinan mereka ya. Maka jika ternyata sang anak tidak ada miripnya dengan sang bapak, maka dia bukan anak dari sang bapak. Logika sederhana dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena kalau benar Allah punya anak, maka memang benar anak itu harus berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah jika Allah memang punya anak, katakanlah aku yang pertama kali akan menyembah anak tersebut. Tetapi ada konsekuensi, kalau anak itu harusnya sama dengan apa? Bapaknya. Ketika tidak ada yang menyamai Allah sama sekali, lam yakul lahu kufuwan ahad, berarti Allah tidak punya apa? Tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Ini bantahan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Nasara, dan bantahan sangat logis karena sang anak harus mirip dengan sang bapak. Maka turunlah surat Ali Imran menegaskan tentang penyimpangan kaum Nasara yang menganggap Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan. Tidak, maka Allah jelaskan Nabi Isa tidak berhak disembah. Allahu, dialah al-Allah, yaitu yang berhak disembah hanya Dia, la ilaha illa huwa, tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Hayyu, di antara kenapa Allah hanya Allah yang berhak disembah karena Dia Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu adalah maha hidup, dan kehidupan Allah adalah sempurna. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menjelaskan semua sifat-sifat dzatiyah. Jadi Allah itu memiliki banyak sifat. Sifat-sifat yang banyak tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan sifat-sifat dzatiyah,
Yang kedua disebut dengan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat dzatiyah terkait dengan zat Allah seperti melihat, mendengar, ilmu, maha kuat, ya. Seperti wajah Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zat. Dan ada sebut dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat Allah terkait dengan objek. Sikap Allah terhadap objek seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan rezeki, ya, memberikan azab, ya, memberikan nikmat, merahmati. Itu namanya semua apa? Sifat fi'liyah. Perbuatan-perbuatan Allah terhadap makhluknya. Faham? Faham tidak? Saya ulangi, sifat-sifat Allah sangat banyak. Semakin banyak sifat, semakin sempurna. Ya, dan setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat karena Allah tidak dinamakan dengan nama tertentu kecuali memiliki sifat tersebut, seperti Ar-Rahim karena dia Maha Penyayang, Al-Qawi yang Maha Kuat karena dia memiliki kekuatan. Sifat Allah banyak sekali, ya. Banyak sekali. Kita hanya tahu sebagian. Dan Nabi pun tidak mengetahui seluruhnya. Makanya dalam hadis doa untuk menghilangkan kesedihan, kata Nabi, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepada engkau dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Tidak ada yang bisa menamakan Allah kecuali dia sendiri, dia yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Sammaita bihi nafsak. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya. Aw allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Kau ajarkan malaikat, kau ajarkan para nabi. Kemudian kata Nabi, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-nama yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Tidak ada yang tahu kecuali engkau. Tidak ada. Jadi nama-nama Allah tidak semuanya diketahui oleh Nabi. Dan setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau begitu ada sifat-sifat yang Nabi tidak tahu. Karena ada nama-nama yang Nabi tidak tahu. Di antaranya Nabi juga sebutkan ketika nanti di padang mahsyar, maka Nabi SAW akan sujud ketika orang-orang minta para Nabi memberi syafaat, semuanya menolak kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, aku pun sujud di bawah arsy. Kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala bima hamid la uhsinahal an. Ya. Maka Allah mengajarkan kepada aku pujian-pujian. Aku puji Allah ketika itu nanti di padang mahsyar yang sekarang aku belum bisa. Yang sekarang aku belum tahu. Nanti Allah ajarkan pada Nabi ketika itu cara memuji Allah dengan nama-nama baru, sifat-sifat baru yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memuji Allah ketika itu sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, kemudian mintalah akan dikabulkan, dan beri syafaat kau akan diberi syafaat. Makanya Nabi ketika salat witir dia berdoa, dia berkata, la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana mestinya. Aku tidak mampu memuji engkau sebagaimana mestinya. Aku tidak menguasai seluruh pujian kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana yang bisa memuji dirimu sendiri. Maksud saya, Allah Tuhan kita sangat agung, ya. Apa yang ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala baru sedikit tentang keagungannya. Masih banyak keagungan Allah yang belum terungkap. Namun seluruh sifat-sifat yang agung tersebut, kata para ulama, diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama namanya sifat-sifat apa? Zatiyah. Ingat, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Karena Allah tidak namakan kecuali dengan sifat tersebut. Beda dengan manusia. Manusia kadang nama sifatnya enggak ada. Namanya alim tapi bahlul misalnya. Alim, bahlul ternyata. Namanya saleh tapi tukang mencuri. Ya. Sebaliknya kadang namanya buruk ternyata baik. Saya pernah ketemu kawan namanya mufsidun. Mufsidun artinya perusak. Ternyata lagi naik haji. Kamu namanya siapa? Mufsidun. Masih mufsidun, masih naik haji. Jadi adapun Allah kalau punya nama pasti mengandung sifat. Makanya dinamakan dengan nama tersebut karena sifat tersebut diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Pertama, sifat-sifat dzatiyah terkait dengan zat Allah. Yang kedua, sifat fi'liyah terkait dengan objek atau makhluk. Sifat dzatiyah seperti apa tadi? Maha melihat, maha mendengar. Maha apa lagi? Maha berilmu. Di antaranya wajah Allah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala.
Maha mulia. Ini namanya sifat-sifat zatiyah. Yang semua sifat-sifat zatiyah ini kembali kepada nama Allah Al-Hayyu karena dia maha hidup. Kehidupan Allah sempurna. Kalau ada orang penglihatannya kurang, berarti kita tidak sempurna. Karena kehidupannya tidak sempurna, dia kurang kuat. Semakin tua, kurang sempurna kehidupan, semakin lemah. Semakin tua, pendengaran semakin lambat. Ya, kenapa kehidupannya kurang apa? Sempurna. Tapi kalau dia kehidupannya sempurna, dia pasti maha melihat, maha mendengar, maha berilmu, maha mengetahui, maha kuat, dan maha-maha lainnya yang terkait dengan sifat zatiyah. Adapun Al-Qayyum, secara bahasa Al-Qayyum itu yang maha tegak. Maha tegak dengan sendirinya, dia tidak membutuhkan yang lainnya, dan dia menegakkan yang lainnya. Dia menegakkan yang lain. Itu artinya semua di alam semesta ini tidak akan tegak kecuali yang menegakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qayyum itu maknanya dua, dia maha tegak dan maha menegakkan. Dia maha tegak dan dia maha menegakkan. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan seluruh sifat fi'liyah terkait dengan sikap Allah terhadap objek seperti menghidupkan, menciptakan, mematikan, memberi rizki, menahan rizki, membuat sakit, membuat sembuh, ya, menjadikan tua, membangkitkan, merahmati, memurkai, ini semuanya sifat fi'liyah. Sifat Allah terhadap objek. Maka Al-Qayyum, seluruh sifat-sifat fi'liyah kembali kepada Al-Qayyum. Sehingga dua nama ini adalah intisari dari nama-nama dan intisari dari sifat-sifat Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum adalah intisari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an ayatul kursi. Ayatul kursi. Dan di antara ayatul kursi mengandung dua nama ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Makanya Allah mengatakan dialah Allah yang maha hidup dan maha qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur karena dia maha mengurusi. Ya, yang ngurusi langit, ngurusi bumi, ngurusi awan, ngurusi hujan, ngurusi satu dapat rezeki, satu tidak rezeki, satu berdoa, satu dizalimi, satu menzalimi. Yang ngurusin semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Belum manusia, belum hewan-hewan ini ya. Semua yang ngurus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Ar-Razzaq, Ar-Razzaq maha memberi rezeki, itu kembali kepada Al-Qayyum. Nah, memberi rezeki. Bagaimana Allah memberi rezeki dalam satu waktu kepada seluruh makhluknya dalam satu waktu. Dalam sekali semua dapat rezeki dalam satu waktu. Tidak perlu tahapan, langsung semuanya. Intinya karena itulah dialah Allah. Karena dia adalah Al-Hayyu yang maha hidup dan dia Al-Qayyum yang maha tegak dan maha mengurusi, maka dia yang berhak untuk disembah. Ini bantahan kepada orang Nasara karena Nabi Isa tidak demikian. Nabi Isa tidak memiliki sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Pertama, kehidupan Nabi Isa tidak sempurna. Buktinya dalam Injil disebutkan dia tidur sampai murid-muridnya bangunkan dia ketika naik kapal, dia hampir tidak bangun, dibangunkan, bangun. Dia tidur. Nabi Isa lapar atau tidak? Lapar, dia makan. Bahkan dia pergi ke suatu pohon, ternyata pohonnya tidak ada. Nabi Isa marah, tidak ada makanan. Disebut dalam Injil ya, ini versi Injil ya. Maksud saya, Nabi Isa lapar. Allah mengatakan, kana ya'kulani ta'am. Dia dan ibunya makan makanan. Maka kehidupannya tidak sempurna. Dia butuh asupan energi dari luar. Berarti dia tidak sempurna. Dia tidur, dia takut ketika dikejar-kejar. Ya. Dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan Romawi. Apalagi menurut keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa ditangkap, disiksa, dibunuh. Iya tidak? Kalau kita enggak. Kita wa ma qatalu wa salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Khilaf di kalangan ulama, siapa yang dikhilafkan, siapa yang dimiripkan dengan Nabi Isa? Ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan adalah pengkhianat muridnya yang kemudian dimiripkan seperti Nabi apa? Isa. Ada yang mengatakan salah satu sahabat murid Nabi Isa yang rela berkorban. Ketika Nabi Isa berkata, siapa yang mau dimiripkan dengan aku? Kata salah seorang muridnya, biar saya, wahai sang Nabi, biar saya yang dimiripkan dengan engkau. Sehingga dia berkorban. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Tapi intinya Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Tapi kalau mereka meyakini Nabi Isa ditangkap,
dikejar-kejar, disiksa, disalib, dipaku, dibunuh. Nah, ini menunjukkan kehidupan yang tidak apa? Sempurna, tidak berhak untuk disembah, karena yang berhak disembah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup dengan hidup yang sempurna, bukan hidup asal-asalan, hidup yang sempurna. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka sebagian sahabat tidak terima. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak bakalan apa? Mati. Itu yang berhak disembah. Maka ini bantahan telak kepada Nasara. Kemudian Al-Qayyum yang maha mengurusi, jelas Nabi Isa tidak mengurusi alam semesta. Dia tidak mengurusi langit, dia tidak bisa mengurusi Romawi, dia tidak bisa mengurusi kerajaan Romawi, dia tidak bisa mengurusi Yahudi, tidak bisa ngurus. Bahkan dia dikejar-kejar. Ya. Dia tidak mengurusi lautan, tidak, maka dia tidak berhak untuk disembah. Karena saya katakan tadi surat Ali Imran ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasara yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah Allah yang maha hidup dan maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Itulah yang berhak untuk disembah. Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi." Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab. Alkitab maksudnya Al-Qur'an. Dia yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an bil haqq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang Al-Qur'an tersebut membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya, maksudnya Taurat dan Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Wa anzala at-Taurata wal Injil, dan Allah turunkan Taurat dan Injil. Min qablu, sebelumnya. Hudal linnas, yang di mana Taurat dan Injil adalah petunjuk bagi manusia. Wa anzala al-Furqan, dan Allah turunkan Al-Furqan. Baik, kita bahas ayat yang kedua, ayat ketiga ini. Allah berfirman, Nazzala 'alaikal kitaba. Di sini Allah menggunakan nazzala pakai wazan fa'ala, fa'ala yufa'ilu. Nazzala 'alaikal kitaba. Allah turunkan kepada engkau Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Tetapi ketika Allah menyebutkan tentang Taurat dan Injil, Allah pakai anzala. Wa anzalat Taurata wal Injil. Af'ala. Wa anzalat Taurata wal Injil. Af'ala. Beda dengan nazzala 'alaikal kitaba. Jadi apa bedanya? Fa'ala dengan af'ala. Banyak dari ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini isyarat bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan nazzala, yaitu munajjaman. Munajjaman maksudnya bertahap. Sedikit demi sedikit, tidak langsung satu kesatuan. Berbeda dengan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, Allah turunkan Taurat sekaligus. Injil juga Allah turunkan kepada Nabi Isa sekaligus. Berbeda dengan Al-Quran, maka Allah turunkan secara bertahap. Makanya Allah mengatakan nazzala. Ya. Wa Qur'anan faraqnahu. Ya. Kami turunkan secara bertahap. Adapun Taurat dan Injil turun sekaligus. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat mayoritas ulama. Sehingga di sini dibedakan nazzala dengan anzala. Sebenarnya mengatakan tidak. Ya, nazzala bukan bahwasanya Taurat, Injil dan kitab-kitab suci sebelumnya juga semuanya turun bertahap, tidak sekaligus. Tidak sekaligus, karena nazzala tidak mesti menunjukkan tahapan, tapi menunjukkan penekanan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar Allah turunkan. Benar-benar Allah turunkan. Kalau Allah turunkan Taurat dan Injil itu Allah yang turunkan, apalagi Al-Qur'an. Ini pendapat sebagian ulama. Makanya mereka berdalil dengan ayat dalam surat Al-Furqan,
Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika liyutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Situ berkata orang-orang kafir, seandainya Muhammad diturunkan nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlah wahidah, kenapa tidak diturunkan sekaligus? Di sini mereka mengenal jumlah wahidah dengan nazzala. Ini terkait dengan bahasa Arab. Tapi intinya jumhur berpendapat bahwasanya Al-Qur'an turun bertahap. Sebagaimana kita ketahui sejarah Nabi, ada kejadian turun ayat, kejadian turun ayat, kejadian turun surat, kejadian turun surat. Beda dengan Taurat yang kita dapati berita tentang Taurat, Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina, turun Taurat sekaligus. Maka mereka mengatakan demikian juga Injil, ya. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa sekaligus, ya. Makanya ketika Nabi Isa masih kecil dia berbicara, Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah dan Allah berikan kepadaku Alkitab, maksudnya Injil. Allah berikan aku Injil. Allah alam bisawab, ya. Tapi ini pendapat. Pendapat yang kedua tadi saya katakan nazzala untuk penekanan. Jika Allah telah menurunkan Taurat dan Injil, apalagi Al-Qur'an, maka Allah yang turunkan. Nazzala alaika Alkitab. Allah turunkan kepadamu Alkitab. Kalau kita bahasa secara umum harusnya Allah turunkan Alkitab kepadamu. Allah turunkan Alkitab kepadamu. Tapi Allah mengedepankan kepadamu Alkitab. Allah turunkan kepadamu Alkitab, kata para ulama, ini memberikan faedah kekhususan bahwasanya Al-Qur'an itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ayat Al-Qur'an diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya didahulukan alaika. Nazzala alaika. Allah turunkan kepada engkau, hanya untuk engkau Alkitab. Alkitab adalah maksudnya Al-Qur'an. Para ulama ijma' yang dimaksud Alkitab ini maksudnya Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut Alkitab? Maka ini pembahasan panjang, sudah saya pernah bahas dalam tafsir surat Al-Baqarah, ya. Seperti firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Inilah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal ketika turun surat Al-Baqarah, Al-Qur'an belum sempurna dan belum dalam bentuk Alkitab, dalam buku, masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Tapi intinya di antara makna Alkitab, dialah kitab yang sempurna. Dialah kitab yang sempurna. Tidak ada kitab di alam semesta ini yang sempurna kecuali siapa? Kecuali apa? Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an diberi nama Alkitab. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah telah menurunkan khusus buat engkau wahai Muhammad Al-Qur'an bil haqq, dengan kebenaran. Apa maksudnya dengan kebenaran? Dua pendapat. Ada yang mengatakan dengan kebenaran maksudnya isi Al-Qur'an semuanya benar, tidak ada yang salah. Isi Al-Qur'an semuanya benar, ya. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiktif. Namun dalam Al-Qur'an tidak ada kontradiktif. Semuanya isinya benar. Semua isinya adalah hak. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Ini pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, maksudnya Al-Qur'an itu benar-benar turun dari Allah. Haqqan. Nazala min indillah. Al-Qur'an turun dari Allah, bukan karangan Muhammad. Bukan karangan Muhammad, bukan dari syaitan. Seperti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, tantenya Nabi, Abu Lahab pamannya Nabi. Istrinya Ummu Jamil pernah mengejek Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kenapa sudah 2 hari 3 hari ini ma yaqrabuka syaitanuk? Setanmu tidak datang mendekatimu. Kau ditinggalkan oleh setanmu. Maksudnya dia mencela malaikat Jibril enggak datang kah? Disebut apa? Syaitan. Seakan-akan Al-Qur'an karangan syaitan. Maka Allah membantah, Allah mengatakan Al-Qur'an itu benar-benar turun dari siapa? Allah. Bukan karangan Muhammad. Bukan dari syaitan. Bukan perkataan dukun, bukan syair-syair sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang musyrikin. Ya, Al-Qur'an itu adalah firman Allah, yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dengan kebenaran, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi. Dan subhanallah, di antara isi Al-Qur'an adalah membenarkan tentang kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Ini seharusnya memicu orang-orang Nasara atau Yahudi untuk beriman kepada Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad SAW tidak membatalkan adanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya benar ada namanya Nabi Musa, orang Yahudi yang diimani orang Yahudi, dan ada namanya Nabi Isa yang diimani oleh orang-orang apa? Nasara. Dan Allah telah menurunkan kepada mereka, kepada Nabi Musa, Taurat, dan Allah telah menurunkan kepada Nabi Isa Injil. Seharusnya kalau Ahlul Kitab mendapati dalam Al-Quran ayat-ayat yang mendukung mereka, harusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali musaddiqa. Al-Quran itu fungsinya membenarkan kitab-kitab suci yang pernah turun sebelumnya. Kitab-kitab suci yang pernah turun sebelumnya. Ya. Wa anzala at-Taurata wal Injil, dan Allah turunkan Taurat dan Injil. Ya. Di sini tidak disebutkan kepada Musa atau kepada Isa. Ya. Tapi ketika Al-Quran Allah mengatakan alaika, Allah turunkan kepada engkau Al-Quran. Wa anzala at-Taurata wal Injil, Allah turunkan Taurat dan Injil. Min qablu, sebelumnya, hudal linnas, yang sebelumnya adalah petunjuk bagi manusia. Isyarat bahwasanya hidayah yang dibawa oleh Taurat dan Injil sudah selesai. Dengan datangnya Al-Quran, maka semua jadi mansukh. Paham? Dengan datangnya Al-Quran semua jadi mansukh. Maka tidak boleh seorang muslim mencari hidayah dari kitab-kitab suci terdahulu, enggak boleh. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa lembaran dari kitab suci terdahulu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Nabi mengatakan, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu, apakah kau bimbang wahai Umar? Kenapa kau baca kitab-kitab suci terdahulu? Kemudian Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Ya. Kalau Nabi Musa alaihissalam masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali akan menjadi apa? Pengikutku. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman, salat di belakang Al-Imam Mahdi. Salat di belakang Imam Mahdi, dan dia berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama bahas, Nabi Isa sahabat atau bukan? Karena Nabi Isa pernah bertemu dengan sahabat, artinya siapa? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan wafat dalam kondisi beriman kepada Nabi. Itu definisi sahabat. Terus definisi tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat dalam kondisi beriman. Itu namanya tabi'in. Atba'u tabi'in artinya orang yang pernah bertemu dengan apa? Tabi'in. Makanya Abu Bakar sahabat, Umar sahabat. Nah, Isa bagaimana? Nabi Isa, apakah dia sahabat atau bukan? Karena dia pernah bertemu dengan Nabi. Bertemu di mana? Bertemu di mana? Di mana? Ketika Isra Mi'raj, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia hidup di zaman pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bermakmum kepada siapa? Imam Mahdi. Yang benar dia bukan sahabat, dia nabi. Tentu nabi lebih tinggi daripada apa? Sahabat. Cuma yang ingin kita sampaikan, dia berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para anbiya, para nabi semua sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau telah datang nabi terakhir, la tansurunnahu. Kalian benar-benar akan la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian benar-benar akan beriman dengan nabi tersebut dan kalian akan benar menolong nabi tersebut. Ini semua janji para nabi. Kalau ada nabi terakhir, mereka pasti beriman kepada nabi terakhir, mereka pasti akan menolong nabi tersebut. Makanya di antara bantahan para ulama yang mengatakan Nabi Khadir sudah tidak hidup lagi, kata mereka, kalau Nabi Khadir hidup, sebagaimana perkataan sebagian orang yang ketemu Nabi Khadir, harusnya di zaman Nabi SAW dia datang, ikut serta dalam perang Badar. Harus dia tolong Nabi, ngapain dia sembunyi-sembunyi? Harusnya dia datang tolong Nabi dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud. Ketika dia tidak pernah melapor kepada Nabi, dia berarti memang tidak hidup, tidak ada. Tidak pernah datang ketemu Nabi Muhammad, tidak pernah datang ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, ketemu Utsman, terus ketemu mbahmu. Saya juga bingung kok bisa. Nabi Khadir kan tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tidak pernah ketemu Abu Bakar, Umar. Di masa kekhilafan Abu Bakar tidak pernah datang Nabi Khadir. Kalau Nabi Khadir datang pasti Abu Bakar sudah kasih tahu orang-orang. Umar, Utsman. Dan tidak ada pembicaraan tentang Nabi Khadir sama sekali di kalangan para sahabat. Karena memang tidak ada. Kemudian di zaman sekarang ketemu dengan sebagian wali, sebagian kiai. Tapi maksud saya,
Maka ketika Allah mengatakan wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelumnya, untuk menjelaskan bahwasanya hudal linnas, Taurat dan Injil adalah petunjuk bagi manusia, tapi sebelumnya sudah enggak lagi. Karena sekarang sudah dimansuhkan dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Maka ketika Al-Qur'an datang, Taurat dan Injil sudah mansuh. Dan siapa tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka neraka jahanam. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudi maupun Nasrani, sudah dengar tentang Muhammad, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka jahanam. Kecuali penghuni neraka jahanam. Kecuali penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya, kita umat Islam sudah cukup dengan Al-Quran. Kita petunjuk sempurna. Adapun para dai terkadang baca buku-buku Taurat, Injil bukan tujuannya untuk mencari hidayah, bukan. Tapi untuk mengkritik misalnya, untuk membalik membantah mereka, untuk menunjukkan bahwasanya di sana ada makna-makna umum yang mirip sebenarnya, yang masih mungkin belum menyimpang ya. Karena Taurat dan Injil sekarang sudah mengalami penyimpangan. Sudah mengalami apa? Penyimpangan. Ada yang diingatkan oleh Tahir bin Asyur, dia mengatakan adapun pembahasan para usuliyin, ahli usul fikih, yang mengatakan syar'u man qablana syar'un lana, syariat sebelum kita merupakan syariat bagi kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Ini pembahasan maksudnya terkait dengan syariat umat-umat dan nabi-nabi terdahulu yang dihikayatkan oleh Al-Quran maupun hadis. Kalau Al-Quran dan hadis menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, apa yang mereka lakukan, maka itu juga petunjuk bagi kita. Karena sumber berita tentang mereka dari nabi atau dari Al-Quran. Bukan dari kita baca sendiri dalam Taurat, kemudian kita cari hidayah, enggak. Karena Taurat terjadi penyimpangan, jelas. Injil juga terjadi penyimpangan. Nah, bagian mana menyimpang, bagian mana tidak, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Paham? Maksudnya syariat umat terdahulu, syariat kita, syariat yang diceritakan oleh Nabi. Seperti Nabi SAW cerita, Nabi Daud berpuasa misalnya. Kemudian syariat bagi kita. Tata cara salat malam Nabi Daud ya. Kana yanamu nisful lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam, kemudian salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Boleh kita ikuti? Boleh. Afdhalus siyam siyamu Daud, sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari, berbuka sehari. Boleh kita ikuti? Boleh. Ini contoh Nabi cerita tentang nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW cerita nabi terdahulu untuk kita ikuti, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh kita cari berita Nabi Daud ngapain aja kita cari di perjanjian lama, enggak boleh. Karena perjanjian lama terjadi penyimpangan. Kita enggak tahu mana yang menyimpang, mana enggak. Kalau kita baca ternyata Nabi Daud ngelihat cewek, dia naksir, kemudian dia berzina dengan cewek tersebut. Mengerikan dalam perjanjian lama. Saya sudah tulis dalam buku kisah-kisah para nabi, bagaimana keyakinan mereka dalam perjanjian lama tentang nabi-nabi Bani Israel. Seperti Nabi Sulaiman dikatakan murtad, mengikuti agama-agama istrinya yang menyembah berhala. Nabi Daud berzina dengan istri anak buahnya. Karena Nabi Daud cinta sama istri anak buahnya tersebut, akhirnya anak buahnya tersebut suruh perang biar cepat mati. Akhirnya matilah Itu tentu banyak sekali seperti tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah inilah menyesal. Allah biar tidak lupa, Allah begini, Allah begitu, Allah begini, banyak. Sehingga karena kita tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, maka tidak boleh kita mengambil hidayah dari Taurat. Tidak boleh kita mengambil hidayah dari apa? Injil, enggak boleh. Karena kita enggak tahu mana bagian yang benar, mana bagian yang salah. Tapi kalau Nabi yang kabarkan, Nabi Daud begini, Nabi Sulaiman begini, Nabi Isa begini, atau Al-Quran yang mengabarkan, maka itu menjadi petunjuk bagi kita. Selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Karena ada nasikh dan mansukh. Faham? Faham tidak? Jadi Allah mengatakan
wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnas. Dan Allah turunkan Taurat dan Injil sebelumnya hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, dan Allah turunkan al-furqan. Al-furqan artinya pembeda. Al-furqan artinya pembeda. Di sini khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan wa anzalal furqan dan Allah turunkan al-furqan? Sebenarnya mengatakan al-furqan maksudnya Allah turunkan pembeda, dan pembeda tersebut berada pada seluruh kitab-kitab Allah. Kitab suci Allah semuanya ada pembeda. Kenapa tujuan diturunkannya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Al-Quran adalah untuk membedakan hak dan batil. Sehingga seluruh kitab-kitab suci memiliki Al-Furqan, yaitu pembeda antara kitab kebenaran dan kebatilan. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah. Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka Salihah. Kemudian kata Allah, فَإِذَهُمْ فَرِقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Tiba-tiba mereka terpecah dua. Tadinya kaum Samud satu padu dalam kesesatan, paham? Datang Nabi Saleh ceramah, terpecah dua. Kenapa terpecah dua? Satu di atas kebenaran, satu di atas kebatilan. Pasti terpecah dua. Karena seluruh Nabi membawa Al-Furqan, Al-Haq dan apa? Al-Batil. Membedakan hak dan batil. Pasti seluruh Nabi, seluruh risalah tujuannya membedakan kebenaran dan kebatilan. Ya. Tidak ada semuanya benar tuh omong kosong. Itu pahamnya Ibnu Arabi. Semuanya benar. Gimana sih benar? Dua hal kontradiktif. Bagaimana semuanya benar? Tidak masuk akal. Misalnya satu bilang, Ustadz Joko lagi di mana? Ada yang bilang Joko lagi di timur. Satu bilang Joko lagi di barat. Nggak mungkin kita bilang dua-duanya apa? Benar. Satu benar pasti satu benar, sampai satu salah. Tidak mungkin semuanya benar. Satu mengatakan Nabi Isa adalah Nabi bukan anak Tuhan, satu memang anak Tuhan. Tidak mungkin kita bilang semuanya benar. Semuanya benar, kontradiktif dong. Enggak logis. Gimana satu mengatakan utara, satu mengatakan selatan, kemudian kita mengatakan dua-duanya benar. Nah, ini dua-duanya benar nih, otaknya enggak nyambung. Itulah keyakinan Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Dia mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Kata dia, makhluk manusia seluruhnya punya keyakinan terhadap Allah dengan berbagai macam keyakinan, dan saya meyakini seluruh keyakinan mereka. Kata dia, saya meyakini seluruh keyakinan apa? Mereka. Ya. Makanya sempat ada dai di YouTube bilang begitu, ya. Orang tentang Tuhan macam-macam. Semuanya benar, cuma beda ungkapan. Lah ini bahaya. Ini pahamnya Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Kekufuran. Bagaimana mau disamakan antara syirik dengan tauhid? Bagaimana mau disamakan antara penyembahan terhadap pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap sapi, terhadap makhluk, terhadap mayat, terhadap jin, terhadap nabi? Mau disamakan dengan pencipta alam semesta? Tidak bisa. Maka seluruh kitab-kitab Allah memiliki Al-Furqan. Ini pendapat pertama. Maksudnya wa anzalal furqan, Allah turunkan Al-Furqan dalam kitab-kitab suci seluruhnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat kedua yang dimaksud Al-Furqan adalah Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah mengulangi penyebutan Al-Quran 2 kali untuk mengagungkan Al-Quran. Penyebutan pertama, nazzala alaikal kitaba, Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab, maksudnya Al-Quran. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabla hudal linnas wa anzala al-furqan. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Taurat dan Injil, Allah turunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran juga. Sehingga Al-Quran disebut 2 kali, di awal dan di akhir. Ini pendapat sebagian ulama, seperti pendapat Tahir bin Ashur, yaitu mengulangi penyebutan Al-Quran untuk mengagungkan Al-Quran. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat pertama. Dan Al-Quran memang secara khusus disebut dengan Al-Furqan. Seperti dalam surat Al-Furqan, surat ke-25. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, ala 'abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Dan ini sifat utama Al-Quran adalah sebagai pembeda antara hak dan batil, pembeda antara tauhid dan syirik, pembeda
antara halal dan haram, pembeda antara ketaatan dengan kemaksiatan, pembeda antara nikah yang syar'i dengan zina, dan perbedaan, banyak perbedaan. Al-Quran membedakan antara yang benar dengan yang salah. Wa anzalal furqan. Jadi jangan dengar orang-orang liberal, oh semuanya benar, semuanya sama. Gimana semuanya sama? Ya. Kata mereka semuanya benar, kecuali Wahabi katanya. Semuanya kita toleransi, kecuali siapa? Wahabi. Subhanallah. Mereka sebenarnya saya waktu bahas mereka semuanya mereka berani toleransi kepada semuanya kecuali siapa? Kepada Wahabi. Enggak mau ya. Jadi yang benar bahwasanya harus ada beda antara hak dan batil. Tidak mungkin disamakan antara hak dan batil. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid." Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah bagi mereka azab yang pedih. Jelas pedih, ini ancaman bagi orang Nasara Najran. Kalian sudah tahu tentang Al-Quran. Al-Quran sudah membenarkan Taurat dan Injil. Kalian sudah diskusi dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengajak mubahalah, kalian tidak berani. Kalian tidak berani. Kan diajak mubahalah oleh Nabi SAW. Ya. Mereka tidak berani. Kemudian kalau kalian masih berpaling, lahum adzabun syadid. Maka bagi kalian azab yang pedih. Jadi saya sudah sampaikan, Rasulullah bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, Yahudi wala Nasrani, Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi, kemudian dia meninggal tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka Jahannam. Penghuni neraka Jahannam. Alhamdulillah sekarang dakwah Islam tersebar di mana-mana. Betapa banyak orang-orang ahlul kitab masuk Islam, banyak. Karena agama Nasrani itu sangat dekat dengan Islam. Ya. Banyak yang masuk Islam. Bahkan di luar negeri banyak gereja dijual, kemudian dibeli sama orang Islam, dijadikan apa? Masjid, banyak. Banyak. Alhamdulillah ya. Ya, sebenarnya kalau mereka mau jujur, mau membuka hati, tentunya mereka tahu bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran luar biasa. Ya. Makanya kalau masih kafir juga, Allah tekankan, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Setelah penjelasan ini seluruhnya, masih kafir dengan ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka azab yang pedih, azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan dzuntiqam, lagi memiliki balasan, pemilik pembalasan. Jadi Allah balas dengan balasan yang pedih. Aziz dari izzah, yaitu Maha perkasa. Artinya kalau Allah ingin menghukum, tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia aziz. Tidak ada yang bisa melindungi. Ya. Wa ma hum yunsarun. Mereka tidak akan ditolong. Tidak ada yang bisa tolong. Kalau Allah sudah siksa, tidak ada yang bisa tolong. Karena dia aziz. Dzuntiqam, dia membalas. Ya. Membalas bagi orang yang menentang. Ya. Jangan dikira tidak ada pembalasan. Ada pembalasan. Bagi yang bermaksiat, bagi yang musyrik, maka akan ada pembalasan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya akidah, karena orang-orang liberal ingin memberi kesan bahwasanya yang dibenci oleh Allah hanyalah karena akhlak yang buruk. Kita bilang benar, akhlak buruk dibenci, tapi akidah yang buruk juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Yahudi, benar Yahudi memang brengsek kalau kita baca dalam Al-Qur'an. Mereka qatalatul anbiya, pembunuh para nabi. Mereka wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Mereka makan riba, ya. Padahal sudah dilarang. Mereka melakukan hilah, menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat zalim. Banyak keburukan yang mereka lakukan, orang-orang Yahudi. Ya, kejam, brengsek, kurang ajar dan seluruhnya banyak, ya. Tapi kalau kita baca Nasara, tidak. Nasara dalam Al-Qur'an Allah tidak sifati mereka seperti itu. Mereka bukan pembunuh para nabi. Mereka bukan penyiksa orang lain, mereka bukan. Allah tidak menyebut. Tapi Allah celah mereka, kenapa? Karena mereka salah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits. Sungguh telah kafir
orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir bumi hancur. Ya. Semuanya rusak. Ya. Anda aulir rahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak pantas Allah punya anak. Jadi Al-Quran datang, para nabi datang, bukan cuma membenarkan akhlak yang rusak, tetapi yang paling utama daripada itu membenarkan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Itu poin utama. Makanya kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah taghut. Jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah intisari para nabi. Akhlak nomor 2, nomor 1 masalah akidah. Kalau orang liberal mengatakan agama ini cuma sarana, yang penting akhlak mulia. Orang bisa berakhlak mulia dengan Islam, bisa dengan Nasara, bisa dengan Yahudi, bisa dengan, tapi intinya akhlak mulia. Kita bilang bukan. Akhlak mulia nomor 2. Nomor pertama adalah masalah akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kalau masih kafir terhadap ayat-ayat Allah, masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menganggap Allah punya anak, ingat, azabun syadid, azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa dan mudah untuk membalas, dan kalau Allah sudah membalas, menyiksa tidak ada yang bisa menahan, mencegah. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Ayat 5, ayat 6. Kata Allah, sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Sesuatu pun di langit maupun di bumi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang memberi bentuk kalian ketika kalian di rahim dengan bentuk yang Allah kehendaki. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa dan lagi maha bijak. Baik. Ayat berikutnya masih menjelaskan tentang kenapa Allah yang berhak disembah. Masih bantahan terhadap orang Nasara. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard. Di antara bukti bahwasanya dia yang berhak disembah, di antara bukti tentang kesempurnaan Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maha hidupnya dan maha mengurus makhluknya, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah di langit maupun di bumi. Kenapa? Karena semua langit dan bumi beserta isinya semua adalah ciptaan Allah. Dan logika menyatakan sebagaimana firman Allah, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Semua ini ciptaan Allah, maka Allah tahu tentang ciptaannya. Allah tahu secara detail. Ibarat kita manusia yang punya kekurangan, kalau kita bikin sesuatu, kita tahu tentang barang ini. Begini kita tahu, karena kita yang kreatornya. Semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma Allah menciptakan, Allah yang menentukan takdir-takdirnya, dan Allah yang mengurusi semuanya, ya. Allah mengurusi, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia keluar, di mana dia kembali. Allah tahu hewan ini kemana, dia mau main kemana, Allah tahu rezekinya di situ. Kapan dia balik, Allah juga tahu di mana dia baliknya. Ini berlaku seluruh penghuni langit maupun penghuni bumi. Bumi maksudnya semua dataran, daratan, dan seluruh isi lautan Allah tahu. Karena yang menciptakan lautan beserta isinya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan bumi, dataran, daratan beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu pun yang tersembunyi. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Ada daun jatuh dimanapun Allah tahu tentang daun tersebut. Allah tahu
tentang daun tersebut. Maka karena itulah dia yang berhak untuk disembah, dia yang berhak untuk diseru. Kalau seorang sedang di tengah lautan dalam kondisi genting, maka siapa yang dia seru? Yang dia seru adalah yang Maha mengetahui tentang kondisinya. Yang Maha mengetahui tentang kondisi langit, kondisi darat, kondisi laut. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala dan yang bisa mengetahui. Makanya para ulama mengatakan siapa di tengah lautan dalam kondisi ombak besar kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni." Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Berarti dia musyrik. Karena dia menganggap Abdul Qadir Jailani Maha mengetahui segalanya. Abdul Qadir Jailani sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Kemudian masih tahu dia sekarang sedang berada dalam ombak yang sedang besar. Dia bilang, "Ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Musyrik, syirik besar, syirik keluar dari Islam. Berarti konsekuensinya dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mengetahui, Maha mengetahui kondisi dia. Dan Maha bisa mengatur laut supaya dia selamat. Ini syirik atau bukan? Syirik. Jelas, syiriknya jelas. Karena yang bisa mengetahui cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyatakan bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala karena dia yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan yang bergulir dalam dada kita pun Allah tahu. Dan juga membuat kita untuk takut kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui. Allah catat. Ya. Wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa alamu ketahuilah. Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah tahu apa yang bergulir di dalam dada kalian. Fahdharuh, maka waspadalah. Maka waspadalah. Jadi kita bermuamalah dengan Allah bukan cuma gerakan zahir, gerakan batin kita tahu. Kau ini hasad enggak? Kau ini riya enggak? Kau ini dengki enggak? Kau ini suudzon enggak? Allah tahu. Maka waspada. Jangan asal hasad. Kalau hasad istighfar, segera lawan. Riya segera lawan. Allah tahu. Sombong segera apa? Lawan. Ya. Jangan dibiarkan karena Allah bermuamalah dengan hati manusia. Wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa kalian, maka waspadalah. Hati-hatilah. Maka segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang samar bagi Allah, maka waspadalah. Ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Jangan cuma takut ketika di depan banyak orang. Maka jadi antara doa Nabi SAW, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahadah. Tatkala sedang bersendirian maupun tatkala di hadapan banyak orang, di hadapan orang lain. Karena kita tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kemudian Allah sebutkan, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan dialah Allah yang telah memberi bentuk kepada kalian fil arham ketika kalian dalam rahim. Allah ingin menjelaskan di antara pengetahuan Allah yang luas tersebut adalah pengetahuan tentang makhluk dalam rahim. Siapa yang tahu kondisi rahim, makhluk dalam rahim? Enggak ada yang tahu. Allah yang tahu dan Allah yang kasih bentuk dengan berbagai macam model janin. Yang akhirnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya pirang, ada rambutnya hitam, macam-macam dengan berbagai, ada yang hidungnya mancung, ada yang setengah mancung, macam-macam. Dalam rahim. Di antara nama Allah Al-Musawwir, di antara nama Allah Al-Musawwir yang Maha memberi bentuk. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dia Allah yang telah menciptakan engkau, menyempurnakan engkau dan buat engkau seimbang. Fa'adalak, buat engkau seimbang, bisa berjalan dengan dua kaki, bisa berjalan. Ya, saya rasa tidak ada hewan yang bisa berjalan dengan dua kaki. Maksudnya jalan tegak seperti manusia, ada atau tidak? Monyet pun apa? Bongkok. Enggak tahu kalau King Kong ya. Monyet pun agak apa? Bongkok. Ada pun jalan tegak seperti cuma manusia. Fa'adalak. Kemudian kata Allah, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang Allah kehendaki Allah susun engkau. Ya. Jadi adalah Al-Musawwir. Ini bantahan kepada orang Nasara karena mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan. Bukankah Nabi Isa pernah dalam rahim ibunya? Pernah atau tidak? Pernah ya. Yang kasih bentuk siapa? Nabi Isa tidak bisa membentuk dirinya sendiri. Yang bikin bentuk dia Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibunya. Dia pernah berada dalam perut ibunya. Maka ini bukan
bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan menempati bagaimana Tuhan numpang pada makhluknya. Bunda Maria makhluk atau bukan? Makhluk. Kemudian ada Tuhan numpang dalam perutnya. Tidak benar. Oleh karenanya ini karena saya katakan surat Al-Imran bantahan kepada orang Nasara, di antara bantahan Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum. Dialah Allah yang telah membentuk kalian fil arhami, dalam rahim ibu kalian, kaifa yasha, dengan bentuk yang Allah kehendaki. Dan di antara kalian Nabi Isa alaihissalam. Karena orang Nasrani mengatakan bukti Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, dia tidak punya bapak. Dia tidak punya bapak bukan berarti dia Tuhan. Di antara bukti dia bukan Tuhan, dia pernah dalam perut seorang apa? Manusia, makhluknya. Kalau memang bagaimana Tuhan butuh kepada makhluk? Dan dibentuk yang bentuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada kemudian menjadi ada, dan Tuhan tidak boleh dulu tidak ada menjadi ada. Tuhan harusnya qadim. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Makanya Allah tutup setelah itu, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak ada berhak disembah kecuali Allah, Al-Aziz yang maha perkasa, dan Al-Hakim yang maha bijak. Tidak ada satu keputusannya pun kecuali dibangun di atas kebijakan, karena dia adalah Al-Hakim yang maha bijak, dan tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya, ya. Maka hanyalah dia yang berhak untuk disembah oleh makhluk-makhluknya. Taib, mungkin demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, mulai ayat yang ke-7 karena topiknya berbeda. Taib, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.